Biasanya setelah seminar itu tidak akan selesai dalam waktu 1 kali pertemuan. Ketika terbatas dengan pertemuan selanjutnya, biasanya itu kita ada grup WhatsApp untuk konsultasi segala hal jenis apapun masalah digital. Tapi saya tidak tahu metode sini akan seperti apa. Nah, jadinya kalau saya boleh tahu, ibu-ibu bapak silakan memberikan jawaban. Dari segi digital, ibu-ibu bapak itu lebih mengetahui tentang apa dan ingin mengetahui tentang apa. Jadi saya bikin singkatnya seperti itu saja. Jadi saya tidak mau di hari ini saya menjelaskan sesuatu, tetapi tidak ada feedback yang dimana bahwa bapak-bapak, ibu-ibu tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Pengen bikin video yang bagus kali Om. Nah, mungkin itu salah satunya. Gitu ya? Atau mungkin bapak ibu-ibu sini ada yang punya usaha kecil nggak istilahnya? UMKM. Pakai si Rojudin mana yang suka jualan? Nggak datang ya? Sama Kece juga nggak datang ya? Kece nggak datang juga ya? Iya, yang punya UMKM nggak pernah datang ini. Oh itu Mbak Mina bukannya punya UMKM di rumah? Iya kan? Ada nih Om tuh. Tapi memang target kita untuk laporan terutama supaya kita bikin videonya cantik gitu ya. Jadi nggak standar habis kayak saya. Nah itu bagaimana tuh Om solusinya? Oke. Terakhir masalah pemerintahan yang memang pernah saya coba masalah masalah digital itu adalah mungkin ada yang tahu LKS atau lembaga kompetensi siswa. Itu terakhir di SMK seluruh Indonesia itu diadakan di 2018 itu di Lombok. Nah, apa yang diajarin di sebuah digital? Digital itu kalau saya boleh perumpamakan ke bapak-bapak ibu-ibu, itu seperti sebuah rumah. Bapak-bapak ibu-ibu pernah jual rumah tidak? Oke. Saya ingin saya. Saya sembari berdiri ya Bu ya. Jadi biar saya lebih enak. Kalau saya punya rumah, jadi kalau misalkan saya punya rumah, saya akan menjual rumah itu. Wajar tidak kalau rumah itu saya akan lebih percantik lagi supaya orang lebih menarik? Wajar ya? Oke. Entah misalkan saya cat bagian depannya, entah misalkan kuset kayunya saya perbaiki atau saya cat ulang dan lain-lain. Itu termasuk perspektif digital 1. Saya tidak mungkin menjual produk atau barang yang tidak saya suka. Betul kan ya? Walaupun kadang-kadang kamu ikhlas kasih ini ke dia, ikhlas kenapa? Saya nggak suka barangnya. Kadang-kadang ada hal seperti itu. Nah, ketika barang ini sudah oke, sudah dicat, tampilannya sudah bagus. Lalu progres selanjutnya itu adalah kita mempublikasikan kepada orang banyak kalau rumah itu akan dijual. Caranya seperti apa? Ada dengan sosial media, ada dengan atau cara konvensional. Ditulis harganya berapa, tidak menerima DP misalnya, langsung cash, ditempel di pohon-pohon besar yang diameter sesuai dengan kertas yang kita buat. Seperti itu. Digital pun sama halnya. Ada bapak-bapak ibu-ibu yang rajin buka sosial media. Yang tidak rajin boleh angkat tangan. Oke. Kalau kita buka sosial media seperti Instagram, seperti Facebook, pekerjaan ibu-ibu bapak itu adalah scroll ke bawah. Apalagi yang baru. Kalau sudah habis, di-list ke atas, di-scroll lagi ke bawah supaya dapat berita terbaru selama kita membaca scroll ke bawah. Suka ngeliat, suka ada iklan nggak Bu? Itulah kerjaan saya. Atau itulah yang akan kita bahas. Kadang-kadang iklannya itu macam-macam dan kadang-kadang iklannya itu kadang-kadang agak menjengkelkan sekali. Betul ya?
Nah, itulah digital marketing. Saya perumpamakan lebih simpel. Ada 2 orang marketing otomotif. Katakanlah si A ini adalah marketing otomotif secara konvensional. Konvensional itu adalah bahwa Bapak Ibu sering lihat ketika lagi macet, dia di pinggir jalan, kertas. Betul? Itu satu, katakan namanya A. Lalu ada si B, marketing otomotif juga, sama-sama jualan mobil Mitsubishi. Harga sama, Bu. Kalau dibedain, biasanya dia akan kena semacam teguran dari vendor dari Mitsubishi-nya. Kenapa harga dibedakan? Karena biasanya kan sama. Ini secara konvensional, setiap harinya itu dia harus cetak 500 kertas atau 1 rim untuk dibagikan per hari. Targetnya adalah itu harus habis. Kita geser dulu yang konvensional ini. Ini yang cara digital. Dia memasang iklan setiap hari di Instagram. Fotonya foto dia sebagai marketing. Lalu dia pampangkan backgroundnya itu adalah mobil yang akan dijual, nomor WhatsApp dihubungi, lalu jadikanlah iklan. Itu biasanya kan di Instagram. Kalau ibu lihat bapak lihat iklan di Instagram, maaf saya selalu bilang ibu di depannya, karena biasanya di sosial media itu adalah ibu-ibu biasanya. Nah, setelah iklannya jadi, kita bandingkan. Ini saya coba jelaskan semudah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa terima supaya logika kita nyambung. Ketika si cara konvensional ini membagian setiap orang, pertanyaan saya itu adalah kita sharing. Apakah si marketing konvensional yang A ini tahu kalau orang yang dibagikan kertas dia ingin beli mobil? Tidak. Otomatis itu adalah spekulatif. Saya akan membagikan semua kertas ini supaya paling tidak ada 1 dari 100 yang nyangkut dia mau beli mobil di saya. Betul nggak? Kalau di sosial media tidak seperti itu, atau dengan cara digital. Kalau bapak ibu suka main YouTube atau lihat video di YouTube, misalkan bapak yang paling pucat baju putih bapak siapa Pak? Pak Sarbini. Nah, kalau Pak Sarbini itu di YouTube-nya sering lihat siaran sepak bola, misalkan bapak udah ada waktu nih nonton sepak bola ini lawan ini, saya mulai cuplikannya aja di YouTube. Lihat satu, oh ya ngegolinnya ini, atau ibu-ibu misalkan lihat masak-masak dan segala macam ya, misalkan benur resepnya si William Gozali misalkan, William Goz dan segala macamnya. Ketika melihat satu varian video, kebesokannya itu behavior atau kebiasaannya itu akan muncul. Seluruh resep-resep masakan dari akun YouTube yang lain itu akan muncul, dan seluruh cuplikan pertandingan sepak bola dari yang lainnya juga muncul, dari liga yang lainnya. Itu namanya behavior sosial media, dan itu pasti akan terjadi. Nah, kalau saya analogikan lagi kepada si B yang digital ini, iklan beliau ini akan dilihat oleh orang yang memang hobinya otomotif. Jadi target marketer lebih top, lebih terkunci. Kalau secara konvensional, dia akan membagikan kepada orang yang kadang-kadang kita nggak tahu pasti dia apakah akan beli atau tidak, apakah dia dananya ada atau tidak. Sama halnya ketika saya menjaga showroom otomotif dan saya berdiri di pintu paling depan. Ketika orang itu masuk, itu pasti orang yang ada keinginan membeli mobil. Itulah cara konvensional dengan cara digital. Tapi saya sampai dengan detik ini sangat mengakui kalau cara konvensional itu tetap salah satu cara yang terbaik. Kenapa? Kalau orang luar sana bilang word of mouth, dari mulut ke mulut, itu adalah ilmu marketing yang paling baik. Tapi apakah ilmu marketing paling baik ketika produk kita itu diminati oleh orang di Cina, tetapi orang Cina siapa yang mau menyampaikan word of mouth kita ke sana? Digital adalah caranya. Ini baru sedikit saja tentang digital. Makanya saya bilang digital itu perspektifnya sangat-sangat lumayan rumit.
ya. Karena saya hari ini adalah berbicara di bagian kementerian dari Kemenak dan Tangsel dan segala macam. Biasanya yang paling penting dalam sebuah postingan sosial media, kalau kita bicara sosial media, itu adalah apa? Device atau alat. Kenapa saya langsung ke alat? Kalau misalkan kita ingin konten yang baik, foto yang bagus, tentu yang dibutuhkan adalah kamera yang bagus. Itu pasti. Tapi masalah kreativitas dan segala macam itu sangat-sangat tentatif sekali. Nah, sampai dengan ini saya menjelaskan agak cukup terperinci untuk satu hal saja. Kalau misalkan bapak ibu-ibu ada yang ditanyakan, ingin ditanyakan, boleh. Biasanya saya menjelaskan hal seperti ini kepada UKM, kadin biasanya kadin Bekasi dan segala macam. Itu biasanya masing-masing dari mereka itu adalah punya bidang usaha yang memang dipublikasikan via sosial media atau di Google. Maka saya tanyakan adalah apakah bapak ibu-ibu di sini ada yang punya usaha atau mungkin anak-anaknya ada yang punya usaha dan lain-lain, itu boleh. Ada yang mau ditanyakan mungkin bapak ibu atau mungkin sekedar istilahnya. Biasanya anak-anak bapak ibu yang biasanya agak lebih memahami ini, pasti mungkin seperti itu. Atau mungkin ibu-ibu bapak ada yang misalkan istilahnya baru beli handphone baru Android, ini login emailnya gimana ya? Ini buat sign emailnya gimana ya? Ini buat aplikasinya gimana ya dan sebagainya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bapak ibu silakan. Ini saya baru jabarkan. Bapak, bebas. Jadi yang saya tanyakan, jadi kami ini kan penyuluh ya, dituntut harus membuat laporan pakai video. Misalkan saya sedang tausiah kurang lebih 30 menit, kemudian saya meminta jamaah saya, tolong saya di video paling minimal 5 menit. Tapi kenapa baru setengah menit sudah mati? Target Bapak 5 menit cuma setengah menit udah mati dari handphonenya. Oke, itu aja Pak. Padahal handphonenya baru. Oke, gini. Saya nggak tahu handphonenya Bapak ini apa, tapi kalau misalkan punya case yang sama, saya biasanya senang sebuah pertanyaan yang memang pertanyaannya itu satu, tapi saya kembangkan menjadi 12. Ya, pertanyaan Bapak itu adalah, Bapak punya kewajiban memberikan laporan berupa video saat Bapak mengerjakan tausiah, dan itu biasanya berdurasi 5 menit. Video itu harus Bapak kirimkan via Facebook. Berarti Facebooknya itu videonya di-upload, lalu di-tag ke orang bersangkutan. Ya, kita punya grup sendiri, grup khusus untuk laporan. Oh, dipostingnya di grup Facebook. Oke, bukan fanpage berarti ya? Bukan. Yang pertama, mungkin nanti sembari kita ngobrol Pak berdua atau bareng-bareng, mungkin saya mesti megang handphone Bapak. Permasalahannya itu apakah di handphone atau teman-teman di sini memiliki case yang atau masalah yang sama? Videonya terkadang? Ada juga. Ada juga. Oke, ada beberapa. Posting video di grup Facebook itu maksimal setahu saya 1 menit. Enggak, masih di atas 3 menit atau berapa masih bisa. Oke, itu sebentar, saya belum selesai. Itu maksimal 1 menit. Tetapi admin dari grup Facebooknya bisa merubah mandatorinya seperti apa? Apakah akan 10 menit, apakah akan 30 menit? Kenapa itu hak admin? Karena admin yang menentukan berapa banyak kuota data yang masuk ke grup Facebooknya. Karena ketika video makin banyak durasinya, tentu kuota istilahnya datanya akan semakin penuh. Dia harus clear case, clear data dan segala macam. Nah, tapi kalau misalnya case yang Bapak itu adalah ketika 30 menit itu mati, bisa ketentuan dari handphonenya juga bisa. Bisa juga berdasarkan Facebooknya. Jadi kita targetkan 5 menit untuk mengupload video tausiah di grup Facebook, tetapi tiba-tiba ketika sudah 30 menit
Nah, saya belum begitu paham nih. Ketika di-upload video 5 menitnya itu ternyata pas sudah selesai cuma 30 menit yang tayang, 30 detik yang tayang, atau tidak bisa di-upload, atau gimana masalahnya? Misalkan saya upload 1-2 video, saya tausiah, misalnya saya upload ke grup Facebook, durasinya itu kan ketentuannya harus 5 menit kan ya. Nah, tadi kata Bapak itu ketika di-upload masuk ke grup Facebook, itu videonya cuma 30 detik Pak yang tampil. Bukan. Jadi saya bikin video, pengennya lamanya tuh 5 menit. Oke, berarti sebelum proses ke Facebook. Oke. Ya, lagi proses video. Bapak berarti harus ganti handphone lagi Pak. Kapan kira-kira? Lapnya yang harus banyak ya. Sebenarnya pengaturannya aja sih Pak. Nanti saya coba bantu Bapak deh pengaturannya. Entah pengaturan di resolusinya, entah pengaturan di durasi waktunya gitu kan. Biasanya memang setiap handphone ada pengaturan di durasinya. Tapi kalau misalkan masalah upload video, yang saya bilang tadi ketika proses sudah masuk upload video ke Facebook, itu dilihat dulu mandatory dari adminnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita uploadnya 5 menit kita upload ke grup Facebook 99% sudah 100%. Ketika kita play lagi di media Facebooknya ternyata itu cuma bermain hanya sekitar 3 menit, berarti mandatory dari adminnya itu ditentukan 3 menit, belum dirubah saja. Seperti itu. Kayaknya sih suka tadi Surya. Gitu Pak, nanti kita ngobrol Pak, saya cek ke Bapak biar Bapak nanti aktivitas itu lebih lancar lagi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti itu ada ketentuan seperti itu, kadang-kadang teman kita agak lumayan repot dan pegel juga megang 5 menit kan ya. Mungkin bisa juga kita tolong sama putra putrinya untuk diberikan semacam tripod. Jadi Bapak Ibu tinggal nama handphonenya, kalau di tripod, di tripod istilahnya, udah tinggal diam aja. Jadi kalau misalkan kita terus di suasana yang memang dimana kita agak sukar dengan orang sekitar, Bapak Ibu lagi bisa menggunakan tripod sebagai alat bantu yang agak cukup baik sih. Gitu. Tentang apapun tentang digital, Bapak Ibu silakan kalau ingin ada yang tanyakan. Pak, Ya Pak. di Facebook supaya yang kita upload berupa video itu dilihat banyak orang, misalnya live itu bisa dilihat banyak orang. Karena kalau live itu paling ada 2 orang, 3 orang. Bagaimana caranya biar itu banyak ditonton orang? Dongkrak follower. Dan selanjutnya, biasanya kalau video yang udah banyak ditonton orang tuh ada iklannya kan di Facebook sekarang ya. Sekarang iklan lebih banyak dari YouTube, 14 video. Nah itu gimana biar bisa dapat iklan kalau di Facebook? Kalau di YouTube kan kita harus monetis dulu. Oke. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita coba bukan beriklan ya, melakukan live video di Facebook, yang diharapkan itu adalah paling tidak lingkungan sekitar atau bahasa lebih tepatnya itu adalah orang yang berteman dengan kita di Facebook itu melihat kita live. Tapi biasanya ketika akan mau live, si user pengguna Facebook ini tiba-tiba dia berpikir sendiri. Ini saya pakai bahasa anak muda sekarang aja ya Pak Ibu ya. Kayaknya besok gue mau live jam 9 pagi deh, misalnya seperti itu. Udah tiba-tiba muncul jam 9 pagi dia langsung live. Tapi berharap akan ada orang yang melihat videonya saat live. Biasanya mekanismenya paling tidak kalau kita tidak gunakan yang namanya berbayar atau paid marketing. Karena kalau misalkan Bapak mau live ada banyak yang lihat sampai dengan ribuan orang, dalam sekejap bisa ada paid marketing, kita harus bayar ke Facebooknya. Ya. Biasanya ketika misalkan saya akan buat acara live seperti ini di Facebook, saya akan buat semacam announcement, semacam postingan. Saksikan saya besok jam 9 pagi akan live membahas ini. Jadi paling nggak sudah terpublikasi sehari sebelumnya. Itu yang biasa satu hal kecil yang tidak dilakukan. Oke, setelah itu prosesnya adalah baru kita akan live. Kadang-kadang kita langsung rewind lagi tuh Pak Ibu. Biasanya kita bisa rewind waktu di Instagram. Kita pakai lagi Instagramnya. Ketika orang lain masuk Instagram kita, keterangannya 23 jam lagi.
Sejak kemudian pas kita di Instagram kita 22 jam lagi. 22 jam lagi itu apa? Ada keterangannya. Al-Hadi mau live di Facebook besok 22 jam lagi. Semakin terpublikasi. Ya. Nah, ketika sudah seperti itu, biasanya itu akan mendongkrak agak lumayan banyak. Itu satu. Yang kedua, kita setelah publikasi, tentu teman-teman kita yang di Facebook itu akan lebih aware dalam pengertian dia itu akan lebih mengetahui kalau misalkan teman kita ini, Al-Hadi ini, dia akan melakukan siaran live di Facebook. Otomatis kita minta tolong kepada rekan kita ini, tolong share dong link video saya ke teman-teman Facebook Anda. Kenapa? Misalkan saya sama Bapak teman di Facebook. Teman saya 800 orang, teman Bapak 1000 orang. Mutual friend teman kita yang sama itu cuma 15 orang. Ya, ketika Bapak linknya live di Facebook itu saya upload di status Facebook saya, tentu teman Bapak bertambah yang tahu sekitar 785 orang. Karena teman saya yang tidak bertemu dengan teman Bapak sendiri itu banyak. Jadi kita minta teman-teman kita itu share link video kita live seperti apa. Gitu Pak, kira-kira. Tapi kalau misalkan ini berbayar, bisa sekali. Kalau di Indonesia, habitnya, tapi mungkin bahkan di luar negeri pun, biasanya habitnya itu adalah seperti itu tata caranya. Kita publikasi dulu kita akan melakukan hal apa, baru kita akan live. Temanya apa? Jadi menarik untuk orang-orang ini untuk bikin live. Itulah fungsinya live. Live itu adalah untuk publikasi. Ketika kita tidak mempublikasi di awal langsung publikasi adalah konten videonya, itu sebenarnya ada hal yang kurang jadinya Pak. Jadi tiba-tiba orang klik video kita, ini lagi apa nih? Ini udah mulai berapa lama? Acaranya apa? Permulaannya apa? Nah itu biasanya menjadi teka-teki ketika orang baru akan melihat video itu seperti apa. Gitu. Ada lagi Pak kira-kira? Tambahan boleh. Iya, sekarang kita kan video dakwah yang pengennya itu dilihat orang banyak. Gak ada yang nonton. Video yang live game itu sampai ribuan orang yang lihat. Nah, main game gitu ya, masyarakat. Kurang engaging gitu itu. jadi gini. Nggak punya modal jual. Kalau menjelang bulan Ramadan itu dari dulu akan keluar banyak pendakwah-pendakwah dengan bermacam cara penyampaian. Saya yakin bahwa Bapak Ibu di sini punya favorit masing-masing. Betul ya? Ketika saya punya satu favorit orang yang suka berdakwah, itu saya dengarkan. Ketika misalkan saya fans banget sama salah satu artis di Indonesia, misalkan si A. Barang yang tadinya saya tidak suka ketika digunakan oleh si A, itu saya bisa jatuh cinta sama barangnya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaan itu adalah kadang-kadang kok yang video game, bahkan mohon maaf sekali lagi, yang video-video yang memang agak sedikit vulgar dan segala macam, itu kok lebih digandrungi ketimbang yang video-video yang arahannya itu surga tujuannya. Kan pertanyaan kita itu, apakah itu semacam video untuk menjerumuskan orang-orang yang memang di mana itu lebih suka menonton video tausiah dan segala macam, itu makin dihimpit mentalnya, masih mau bertahan apa enggak, masih mau bertahan mau enggak, mau video tausiah atau video ini, atau maksudnya seperti itu atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi yang paling pasti adalah ini zamannya sudah zaman seperti ini. Kalau menjelaskan tentang Al-Quran dan segala macam, pemikiran saya sebagai anak muda yang mungkin awal, mungkin setiap orang bisa membaca sendiri. Tapi bagaimana ketika si pendakwah
membuat mengemasnya itu menjadi hal yang sangat menarik sehingga masuk di orang yang mendengarkan. Harus akan seperti itu di masanya nanti. Walaupun memang dengan cara seperti apapun, banyak orang yang berpikir ketika yang dijelaskan atau materi yang akan dibuat itu adalah tentang yang benar, saya akan mau mendengarkan. Walaupun orang seperti itu akan banyak. Itulah kalau saya bilang, entah mungkin penyakit saat ini ya Pak, saya kurang begitu tahu, tapi itulah hal yang sangat membuat. Nah itu seperti itu. Makanya bukan pertanyaan ya, pernyataan saya katakan tadi perdana itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu pasti punya pendakwah favorit tersendiri. Entah apakah bapak-bapak melihat itu adalah pendakwahnya ibunya ini menarik, atau ibu-ibu melihat pendakwahnya ini bapak-bapaknya ini menarik, menyampaikannya menarik, intonasinya pas sehingga setiap perkataan sangat bisa didengar, atau banyak hal. Yang penting kalau misalkan orang luar bilang konten is the key. Tapi kalau misalkan di dunia tausiah, menurut saya itu adalah cara menyampaikan itu penting juga. Bagaimana ketika misalkan saya sudah tua, saya mau memberikan tausiah kepada anak-anak muda umur 16-18, bagaimana misi saya adalah mereka itu masuk. Karena sebagai seorang pendakwah biasanya PR-nya apa? Salah kalau misalkan dia bicara tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang yang mendengarkan. Kalau kita bilang mungkin agak buang-buang waktu. Tentu PR-nya itu termasuk PR saya di hari ini. Ketika saya berbicara bahwa ibu-ibu tidak paham, itu PR di saya. Makanya saya tidak mau buka bagian saya di sini karena nanti makin banyak hal-hal yang harus dijelaskan di sini. Sedangkan kita agak ngomongin seperti tambah gue lagi. Makanya saya lebih senang ngobrol seperti ini. Apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan, saya akan coba jelaskan. Boleh Pak. Tapi sebentar, Bapak kira-kira tambahan lagi? Cukup dulu, Bapak silakan. Maaf, saya lupa. Saya tadi mengambil gelas, saya lupa lagi puasa tadi. Media ini kan sangat penting Pak untuk dakwah ya, sangat penting. Kalau dulu mungkin door to door dakwah, ini lebih efektif. Dengan cukup satu kali tampil, tadi bisa ada ribuan orang, bisa ratusan orang. Tadi kan sudah disampaikan problemnya. Bahwa di antara kendala yang dihadapi oleh dai, terutama memang bagi kami yang dai pemula lah. Kalau yang udah kondang itu nggak usah dibicarakan. Gitu kan? Tentu ini perlu ada kiat-kiat khusus, terutama dari sosial media yang memang kami dalam tanda kutip masih terbatas. Mungkin bisa berbagi kiat-kiatnya bagaimana supaya mudah diterima, gitu kan? Kemudian juga kita bukan pengen diikutin, bukan, tapi pesan ini supaya sampai. Karena ketika tidak ada yang berminat, otomatis pesan ini belum sampai, walaupun tetap bermanfaat. Tapi alangkah baiknya kan pesan itu yang sampai, sehingga mungkin bisa terjadi perubahan sosial, bisa terjadi perubahan budaya, akhlak dan lain-lain. Karena itu kan tujuan utama dari dakwah. Ini medianya sudah ada sebenarnya, medianya sudah ada dan sudah sangat cakep. Kenapa? Karena hampir semua manusia sekarang menggunakan media-media itu. Nah, tinggal kita peluang itu dioptimalkan. Nah, caranya silakan dijawab. Oke, makasih Pak. Bapak siapa ini? Pak Nasuhan. Kalau masalah materi apa yang akan disampaikan, saya rasa bahwa Pak Ibu jauh lebih paham daripada saya. Tentu bukan seperti itu. Kebetulan itu saya senang. Itu jauh lebih paham. Cuma saya tidak mau melihat mana yang kondang, mana yang tidak. Ya, kalau saya pribadi adalah saya melihat mana yang benar, mana yang tidak. Selesai. Saya tidak perlu kondang, karena yang kondang belum tentu benar. Yang tidak kondang, apakah pasti benar? Tidak juga. Jadi saya lebih melihat mana yang benar. Ya, dan cara menyampaikan lagi-lagi itu adalah sebuah
kata kunci yang sangat baik. Biasanya seperti ini. Kiat-kiatnya itu adalah yang pasti seberapa sering kita mau berinteraksi di sosial media. Kita buat video, kita buat live, tapi kita buat status sekitar 4 tahun yang lalu. Kita komen status orang atau nge-like status orang lain di sosial media itu 3 tahun yang lalu. Sudah kadaluarsa. Kan kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya itu adalah seberapa maksimal, seberapa banyak bapak ibu sudah berinteraksi di media yang saat ini sedang viral-viralnya. Apakah itu Facebook, apakah itu Instagram. Interaksinya itu tidak selalu kita harus buat setiap hari, tidak. Kadang-kadang ada beberapa yang kondang segala macam, dia membuat sebuah status tentang religi, dia upload mungkin sehari 2 kali, atau sehari sekali, atau 2 hari sekali. Apakah itu bagus? Itu bagus dan sah-sah saja. Ada interaksi. Postingan pertama di hari Senin, like-nya sudah 5. Selasa, Rabu, Jumat udah sering bikin, ketika hari Jumat, like-nya sudah 40. Ada progres. Semakin banyak orang berstatus kita yang dimana, oh ini orang statusnya bagus-bagus. Oh, atau kata teman SD-nya Pak Naswa, wah ini orang statusnya keren sekarang nih. Kebesokannya adalah PR-nya, besok gue mau lihat nih, dia bikin status apa lagi besok, pasti gue like. Ya kan seperti itu Pak nantinya. Jadi hablum minanas di sosial medianya ditekankan lagi. Itu karena kita berharap ada feedback yang baik di sosial media. Tentunya akan seperti itu. Kita juga otomatis perlu mengadakan semacam perkenalan kita siapa. Kita posting di Facebook atau kita posting foto dengan keluarga, itu nggak ada masalah. Sekarang kalau misalkan Pak Nasuha ini punya banyak materi yang sangat baik, dia menjadi YouTuber, setiap tausiah dan segala macam itu diupload di Facebook dan Instagram, itu tidak akan secemerlangnya akun YouTube-nya Raffi Ahmad, tidak akan. Yang memang jutaan, yang setiap hari cuma, halo saya lagi di sini, anaknya lagi di sini, ibunya lagi pulang bersih dan segala macam, kan tidak akan seperti itu. Tapi itulah yang sekarang lagi in di negara kita, betul. Saya juga senang menonton itu. Kenapa? Apa yang saya senang? Saya senang melihat bagaimana orang Indonesia ini lebih menyukai ini, karena saya sebagai analisis. Karena saya bermain digital. Sosial media Indonesia itu ada 4. Ada Facebook dan Instagram yang mungkin familiar dengan nama ibu-ibu. Ada Twitter yang mungkin agak lumayan ditinggalkan. Yang keempat apa? Ada LinkedIn tulisannya. Ini untuk para profesional, muda ataupun tua. Google, apakah Google cuma satu? Tidak. Ada Google Search, ada Google Ads, ada Google YouTube. Google itu apa? Ketika Bapak nonton video, itu ada video iklan. Nah, bagaimana ketika misalkan video kita ada iklannya juga? Itu namanya AdSense. Bapak mau video Bapak itu ada iklannya, mau viewersnya ditambah dulu Pak. Karena kalau misalkan tidak ditambah, Google tidak akan mau menempatkan sebuah video di video Anda yang memang viewersnya sedikit. Itu hukum alamnya. Jadi kiat-kiatnya itu dari saya itu Pak Nuswa. Bagaimana kita berinteraksi dulu, kita perkenalkan diri lebih dalam lagi tentang kita seperti apa. Baru kita akan upload di video. Kalau misalkan dari Kementerian Pansel sendiri punya akun Facebook, grup Facebook ya istilahnya ya, punya grup Facebook, ya itu bisa juga dikembangkan. Tapi saya kurang begitu tahu apakah akun Facebook itu hanya untuk internal saja atau luas, internal ya. Jadi hanya sekedar reporting dan segala macam. Jadi seperti itu sih. Sekarang yang akan menjadi viral itu hukumnya sangat simpel, menarik dan tidak ada yang menyamakan. Itu tolong diingat.
Karena di Indonesia ini yang namanya viral itu entah di sosial media segala macam itu hanya dua yang bikin viral, menarik dan tidak ada yang menyamakan. Seperti itu. Contoh, semua orang tahu Bluebird. Bluebird pertama kali itu adalah berdasarkan 5 taksi gelap di tahun 72. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu. Setelah berkembang, terpecah menjadi 5. Di fiturnya itu ada pusaka lintas, ada cendrawasih, dan segala macam. Masuklah GrabCar dan GoCar dan Uber. Mungkin Bapak Ibu mesti kan? Ya. Apakah mereka hancur? Tidak. Bahkan Bluebird pintar, dia akan pinjam ke aplikasinya Gojek. Kalau di Gojek sekarang kita bisa pesan Bluebird. Tapi Bluebird diakui cukup goyah. Kenapa? Karena yang tadinya Bluebird tidak mau berhubungan dengan digital, tetapi dengan konsekuensi perkembangan seperti apa? Dulu kan kita biasanya kalau musim Bluebird kan harus telepon 744 sekian dan segala macam. Menggunakan PSTN Telkom yang dimana pulsanya pun akan lumayan banyak. Tapi kalau misalnya kita dengan Grab, Gojek dan segala macam, tinggal buka ponsel, atur lokasi tujuan, atur lokasi kita sendiri, pesan, kita tinggal duduk menunggu. Sembari jika tinggal dikit, misalkan driver lagi di mana dan segala macam, nggak jelasnya dan segala macamnya. Itulah perkembangan saat ini. Tapi yang namanya pemulai atau orang yang memulai duluan itu agak sulit untuk dihentakkan. Itu maksud saya. Beda dengan Express Jakarta, beda dengan Taksi Putra yang dekat rumah saya. Mereka udah mulai mengangkat truk. Tapi dengan Bluebird mampus berkembang. Kenapa saya melencengkan ke Bluebird? Karena Bluebird ketika saya bahas Gojek dan segala macam itu hubungannya sama dengan digital. Karena saya dulunya adalah X untuk membuat UI UX atau tampilan sebuah aplikasi di Gojek. Jadi saya mau otomatis mempelajari hukum bisnisnya si Bluebird seperti apa. Karena itu kita harus sebagai kompetitor. Nah, itulah jadi kerjaan saya itu lebih kepada digital dan kepada analisis data. Karena pekerjaan saya itu adalah by data. Kalau pekerjaan marketing konvensional itu adalah bagi kertas, dia nggak by data. Yang bagi kertas itu arahnya seperti apa, tanggal lahirnya seperti apa dan segala macam ya. Kalau iklan saya buat, ketika orang nge-klik, saya bisa tahu lokasi dia di mana, saya bisa tahu email dia apa dan lain-lain. Nah itu yang bedanya digital dengan konvensional. Jadi itu ya Pak Nusura ya untuk jawaban dari saya. Tapi itu pertanyaan yang sangat baik. Kiat-kiatnya apa? Kiat-kiatnya itu adalah bagaimana cara menyampaikan. Kadang-kadang sebelum saya bisa bicara seperti ini saat ini, saya sering aja sendiri dan saya bicara. Dan menurut saya pribadi seperti apa? Saya menarik atau tidak? Saya nggak tahu. Itulah. Jadi kira-kira seperti itu. Ada waktu lagi untuk pertanyaan lagi apa tidak? Saya belum tahu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Silakan. Kalau bagi saya. Jadi ibu mungkin nanti ya. Cara mengirim? Oh, cara upload video di YouTube. Sebenarnya cara upload video di YouTube itu ketika bapak ibu menggunakan ponsel itu sebenarnya agak cukup mudah. Yang pertama pastinya kita harus buka YouTube-nya, lalu kita login YouTube dengan email kita. Lalu ada penambahan video, kita bisa menambahkan judul videonya apa, kita bisa menambahkan deskripsi videonya seperti apa. Itu sebenarnya cukup mudah. Sebenarnya lebih sulit ketimbang kita upload di Facebook, karena Facebook kita tinggal berikan deskripsi, upload video selesai. Tapi permasalahannya ketika kita upload video di Facebook, itu videonya itu resolusinya itu agak lumayan diturunkan. Jadinya kualitasnya agak lumayan rendah. Tapi kalau misalkan di YouTube tidak, di YouTube itu tidak, dia akan memberikan opsi apakah kita mau berupa video yang memang resolusinya tinggi, menengah, atau rendah. Itu sebagai opsi. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya caranya agak cukup mudah kalau untuk upload video.
Nanti kalau misalkan saya coba jelaskan nanti kan saya tadi kan di awal saya infokan saya berikan semacam makalah. Sebenarnya makalah ini ya sebenarnya saya akan bagikan saja, tapi ini berupa digital ya. Jadi bapak ibu bisa lihat semuanya di ponsel karena filenya PDF. Saya mohon maaf, halamannya sekitar harus 80-an. Jadi harus satu-satu. Itu penjelasan detail mau dari segala macam sumber. Apakah cara upload video di YouTube dan segala macam detailnya ada, rinciannya ada. Saya bikin berupa PDF karena sebenarnya file aslinya itu sekitar 1 gigaan berupa PPT atau PTX. Jadi ada beberapa video yang bisa kita mainkan. Tutorial upload video itu berupa video. Tapi itu agak lumayan tinggi filenya. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi bawa ibu silakan. Ada yang mau tanyakan untuk masalah digital. Oh, apa mungkin saya nggak tahu. Katanya akun yang dibaca orang itu gimana? Akun yang dibaca oleh orang lain. Oh, ini lagi agak lumayan. Ini agak lumayan ramai kemarin ya. Jadi gini, mungkin beberapa bapak ibu-ibu ini pernah mengalami dalam seminggu terakhir ini adalah akun YouTube, akun Facebooknya di tag atau ditandai oleh akun Facebook lain yang kontennya berisikan hal pornografi. Ada beberapa orang dan mungkin banyak melakukan seperti itu. Konsekuensinya ketika link itu diklik, katanya data kita akan tercuri atau akun Facebook kita akan dihack. Ya, saya waktu melihat hal seperti itu, saya sebenarnya agak bingung dan lucu sebenarnya. Karena yang pertama, ketika mengklik sebuah iklan atau sebuah konten, itu tidak ada parameter dia akan datanya tercuri. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya itu adalah kalau memang terjadi hal seperti itu, ya ngapain diklik gambarnya? Masalah. Kan seperti itu istilahnya. Ya, yang katanya kalau misalnya diklik, data kita tercuri. Bahaya tuh, kalau diklik data dicuri. Ya udah, jangan diklik datanya. Kan simpel. Cuma kalau misalkan sekarang ini emang agak lumayan ramai, apakah bapak ibu-ibu itu melihat adalah hal itu sebagai pencurian data? Itu saya katakan dari sekarang tidak. Karena istilahnya ibu saya juga di rumah main ponsel dan dia beberapa kali itu kadang-kadang ke depan, ke garasi, ke samping saya lagi ngerjain apa dan segala macam. Didi ini kenapa ya? Maklum lah ya, mungkin karena baru mulai dan segala macam. Pas saya lihat, ini ternyata klik datanya. Nah, saya lihat pun itu bukan masalah yang besar. Tapi kalau misalkan pertanyaannya apakah akun bisa dicuri? Jawabannya itu adalah bisa. Karena yang bisa melakukan itu adalah saya pribadi pun bisa. Itu saya harus katakan jujur dari sekarang di saat ini. Apakah saya punya kemampuan untuk mencuri data atau menghack akun sosial media? Jawaban saya adalah bisa. Bahkan saya punya sertifikatnya untuk bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi sertifikat saya itu adalah yang bisa mengembalikan data akun yang hilang. Itu sertifikat saya. Cuma logika kita di digital, logika untuk lingkup area ini, ketika dia bisa mengembalikan, dia bisa melakukan. Jadi nggak pakai rupiah, pakai Jadi dia bisa melakukan ketika dia bisa mengembalikan. Jadi saya langsung to the point aja, saya bisa melakukan. Itu memang bisa dilakukan. Cuma prosesnya tidak semudah mengklik langsung kecuri datanya, tidak seperti itu. Gitu, itu untuk masalah data. Makanya, apakah itu mudah melakukannya? Kalau urgent dan keperluan sangat penting, itu paling tidak saya butuh 3 bulan, tidak cepat sebenarnya. Tapi kalau misalkan lebih cepat bisa, sehari pun bisa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak memverifikasi Facebook atau Instagram bapak dan ibu-ibu ke email masing-masing, itu sehari selesai. Biasanya kalau kita buat Facebook dan Instagram, kita butuh validasi dari email atau verifikasi, menandakan benar bahwa akun Facebook ini pemiliknya adalah email yang ini.
Biasanya ada seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah ada ya. Tapi kalau misalnya sudah terverifikasi, ketika kita login di Facebook, itu tidak akan ada informasi keterangannya di bagian atas. Biasanya, please verify your email. Tulisannya agak dibikin warna merah karena semacam agak warning sebenarnya. Itu harus diverifikasi. Nah, Ibu biasanya kalau misalkan buka Facebook atau Instagram ada iklan seperti itu kan? Tapi kalau Instagram lebih safety. Karena Instagram itu tidak bisa login kalau tidak di-verify. Itu lebih safety. Kalau Instagram, kalau Facebook kita bisa login, walaupun belum di-verify. Karena permasalahan satu, ini bagian sistemik ya. Facebook itu kita bisa login dengan nomor handphone sekarang. Instagram tidak. Itu permasalahannya sekarang. Itu. Antisipasinya Pak. Ya? Antisipasinya. Antisipasinya itu yang pertama adalah yang pasti saya bilang tadi itu verifikasi email. Satu. Yang kedua, saya punya Facebook, Instagram dan beberapa sosial media itu passwordnya beda-beda. Dan passwordnya itu biasanya 16 sampai dengan 24 digit dengan bukan tulisan kata. Bukan tulisan kata ya. Misalkan mungkin ada yang passwordnya itu semerbak, wangi dan nyaman. Itu kan kata istilahnya kan ya, dengan banyak tulisan. Kalau saya mungkin lebih kepada A besar, A kecil, tanda pagar, tanda dan, bintang, dan ini, itu, dan segala macam. Nah, kalau saya pasti lupa Pak, karena saya punya catatan sendiri. Tapi itu adalah sengejelimetnya saya demi akun saya aman. Apakah Bapak Ibu harus lupa sama? Itu tidak. Karena apa resikonya? Yang dibilang sama Bapak tadi, lupa. Sering lupanya. Habis pagar apa ya? Kadang-kadang kalimat kata yang biasa itu kita suka lupa. Jangan salah, untuk password seperti itu, huruf besar dengan huruf kecil itu dikatakan beda oleh sistemnya mereka. Jadi kalau misalkan passwordnya senyum, Bapak bikin akun Facebook, passwordnya senyum dengan S huruf besar. Ketika login lagi di device yang lain, di laptop yang lain, tulis senyumnya itu S-nya kecil, dia akan masuk. Semakin rumit passwordnya, semakin rumit saya bedahnya. Misalnya seperti itu. Semakin rumit passwordnya, semakin rumit saya bedahnya. Tapi kalau misalkan sudah terverifikasi di email, Facebook itu hanya akan memberikan kepada ponsel atau laptop yang dimana dia sudah login dengan email tersebut. Nah, emailnya dia belum login karena dia hanya mencoba menghack Facebooknya aja. Tentu tidak terjadi. Dia harus melakukan verifikasi, autentifikasi lagi kepada si emailnya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya sama saya pribadi, apakah saya rugi ketika misalkan Facebook sampai Instagram saya di-hack? Jawaban saya tidak. Kenapa orang yang masa banyak ada rugi dan segala macam, sedangkan mereka ketika upload foto dan segala macam, foto-fotonya di-upload semua. Tapi kalau misalkan ada yang merasa rugi, entah ya, mungkin ada foto apa dan segala macam, saya nggak ngerti. Tapi kalau buat saya pribadi, saya nggak ada masalah. Kalau saya pribadi, makanya kalau misalkan ketika ada yang bertanya pada saya, itu kalau misalkan ada akun Instagram itu gimana? Saya bertanya balik sebenarnya, ketika ini kerugiannya apa? Saya ingin banget tahu jawabannya apa. Ketika dihack memang kerugiannya apa? Oh, soalnya gue gini ada foto-foto gini, itu salah sendiri. Misalkan seperti itu. Kalau pertanyaan saya itu adalah, saya kan bertanya balik, kerugiannya ketika dihack itu apa? Oh, kerugiannya foto-foto gue hilang dan segala macam. Loh, kalau foto-foto itu bisa di-upload di emailnya, di backup istilahnya, tinggal bikin akun Facebook baru. Selesai. Memang sebuah kerugian, tapi tidak terlalu fatal. Gitu, kira-kira Pak. Ada pertanyaan lagi? Enggak, dia mau nanya cara pembuatan video kayak di KineMaster atau apa gitu, supaya bagus. Bisa ya? Karena sebentar lagi kita sudah mau selesai. Ada pertanyaan lagi mungkin? Setelah itu kita close karena Pak Nasuha
Email di Facebook itu email sebenarnya bisa ibu buka. Oke, jadi kalau misalnya seperti itu ketika ibu sign up ke Facebooknya, ibu nggak akan bisa buka lagi. Karena passwordnya ada. Maksud saya password Facebooknya ibu hafal masih? Enggak. Kalau misalkan ibu sekarang di handphone baru, ibu coba login Facebooknya ke handphone yang baru, pasti berarti tidak bisa. Tentu ya. Karena ibu nggak hafal passwordnya kan ya? Karena kalau ibu passwordnya nggak ada. Jadi gini, lupa password. Nanti kalau saya nanti masih diperbolehkan buka puasa di sini, saya punya 2 PR berarti. Saya mau ngeliat handphonenya bapak. 1, saya coba bantu ibu untuk bisa mengetahui password Facebook ibu. Tapi kalau misalkan nomor ponsel yang terkoneksikan dengan Facebook ibu itu nomor ponsel yang sudah aktif, hanya aktif WhatsApp-nya saja, itu sudah tidak bisa. Nomornya lama masih ada, masih aktif karena dipakai anak saya. Oke. Dia pakai yang nomornya itu bisa buat Facebook. Hanya nomor masih aktif ya, tapi saya untuk menggunakan nomor yang baru. Oke. Jadi nanti solusinya itu biasanya kalau ada yang mengalami hal yang sama, itu biasanya umum sih, termasuk ibu saya pun seperti itu, dia akan lupa. Itu di sign up atau dikeluarkan dari login di Facebooknya, lalu coba login lagi. Tapi kan pastinya tidak bisa, karena kita tidak lupa passwordnya apa ya. Itu kita klik. Ada keterangan ketika login di Facebook itu adalah saya lupa password. Nah, ketika sudah seperti itu, dia akan mengarahkan ke email atau ke nomor ponsel. Ketika sudah terarahkan antara 2 ini yang mana saja, ibu langsung diminta oleh si Facebooknya buat password baru. Nanti hal seperti itu. Nanti saya akan pandu, tapi saya tidak pun akan mengetahui password ibu. Jadi tetap aman, gitu. Gitu ya. Nanti kalau misalkan ada hal seperti itu, biasanya sih seperti itu sudah ada rumit. Selama email yang terkoneksikan dengan Facebook itu masih kita pegang, dan nomor ponsel yang kita gunakan ke Facebook juga masih kita gunakan. Itu selama masih seperti itu masih bisa. Nah, nantinya ketika sudah dibuatkan password yang baru, ibu udah hafal passwordnya, nomor ponselnya digantikan saja ke nomor ponsel ibu yang sekarang, karena kan itu kan Facebook ibu pribadi ya. Nah, gitulah kira-kira seperti itu ibu. Ada lagi? Oke. Sebenarnya ini penutupan aja. Yang pertama adalah sebenarnya masalah digital itu sebenarnya agak cukup, saya katakan rumit. Pengalaman saya itu ketika saya mencoba menjelaskan tentang digital itu, biasanya pekerjaan utamanya itu adalah ketika saya berhadapan dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang memang sudah gaptek dan sudah tidak saatnya mereka memahami digital. Tapi PR saya itu waktu itu, kenapa? Karena UKM-IKM di Indonesia dimanapun, termasuk Mojokerto dan segala macam, itu mereka lebih kepada bapak ibu-ibu. Tapi yang saya suka apa? Sampai dengan sekarang ini adalah semangatnya beliau-beliau ini untuk memahami, karena itulah bidang usaha dia sedang dia geluti. Gitu. Tapi paling tidak bapak ibu-ibu yang ada di sini itu paling tidak mengerti tentang digital itu seperti apa. Karena biasanya setiap orang itu akan mengerti satu hal ketika dia melihat ada efek positif feedback balik ke dia tentang bidang itu seperti apa. Kalau tidak, biasanya kira-kira. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Tadi semuanya buka puasa di sini ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Lubis. Selanjutnya